Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, kita lanjutkan di latihan yang keempat. Ini latihan yang benernya ini ya. Ini latihan yang benernya. Kalau yang latihan 3 tadi adalah contohnya ya, contohnya. Nah, di latihan yang keempat ini baru kita akan latihan cara menggunakan laisa ketika dimasukkan kepada sebuah kalimat ya. Halaman latihan yang keempat halaman 15. Adkhil laisa 'alal jumalil atiyati. Adkhil laisa, masukkanlah kata laisa 'alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Silakan nomor 1, baca dulu, diterjemahkan, kemudian masukkan laisa dan diterjemahkan lagi. Yang jelas, yang keras, hadap ke mic biar lebih jelas. Al-babu mughlaqun. Lamnya pendek. Al-babu mughlaqun. Mughlaqun. Iya. Mughlaqun. Artinya apa? Pintu itu terbuka. Kalau terbuka maftuhun. Nah, ini kebalikannya, mughlaqun. Tertutup. Iya, al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Nah, sekarang masukkan laisa. Al-babu laisa mughlaqun. Ingat, laisa pasangannya apa tadi? Membutuhkan huruf bi. Ya, jadi laisa bi begitu. Coba ulangi. Langsung aja nih. Iya, langsung. Al-babu laisa bi mughlaqin. Iya, sahih ya. Al-babu laisa bi mughlaqin. Ya, artinya pintu itu tidak terbuka. Iya, pintu itu tidak tertutup. Tidak terbuka ya, tidak tertutup. Mughlaqun tertutup. Al-babu laisa bi mughlaqin. Pintu itu tidak tertutup ya. Sekali lagi ingat ya. Secara asal kata laisa itu dia membutuhkan apa? Bi ya. Al-aslu laisa yata'addu harfal ba. Ya, secara asal laisa membutuhkan huruf ba, yaitu bi maksudnya. Ya, nomor 2 sekarang. Al-ma'u baridun. Iya. Air itu panas. Baridun. Dingin. Ini kebalikannya sama kayak tadi ya. Kalau panas apa panas? Harun. Ya, panas harun, baridun dingin. Ini pelajaran pertama ya di pelajaran awal-awal di buku jilid pertama nih ya. Baru keluar lagi mungkin di sini jadi lupa lagi ya. Ini pentingnya apa? Murajaah ya, murajaah. Ya. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ya. Masukkan laisa. Al-ma'u laisa bibaridin. Iya. Air itu tidak dingin. Iya ya, begitu. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Kita masukkan laisa menjadi al-ma'u laisa bibaridin. Ya, ingat ya, tambahkan apa? Bi. Al-ma'u laisa bibaridin. Air itu tidak dingin. Ya. Hisamun maridun. Hisam sakit. Iya. Hisamun laisa bimaridin. Iya. Hisam tidak sakit. Iya ya. Hisamun maridun. Hisam sakit. Hisamun laisa bimaridin. Hisam tidak sakit. Ya, lanjut. Abi naimun. Iya. Bapak ngantuk. Naimun. Apa naimun? Tidur ya. Naimun itu tidur ya. Nah, tidur. Abi naimun. Bapakku ya, ada abi bapakku ya. Bapakku tidur. Nah, sekarang apa namanya? Masukkan laisa. Abi laisa binaimin. Iya. Bapakku tidak tidur. Iya, gitu ya. Abi laisa binaimin. Bapakku tidak tidur. Lanjut. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sulit. Iya. Ad-darsu laisa bisa'bin. Iya.
Pelajaran itu tidak sulit. Bagus ya. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu susah, sulit. Ad-darsu laisa bisa'bin. Laisa bisa'bin. Pelajaran itu tidak sulit. Ya, lanjut. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Iya. Al-masjidu laisa biqaribin. Iya, bagus. Masjid itu tidak dekat. Iya. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-masjidu laisa biqaribin. Laisa biqaribin. Masjid itu tidak dekat. Ya, lanjut. At-tiflu jau'anu. Iya, jau'anu. Kenapa jau'anu bukan jau'anun? Kenapa nggak ada tanwinnya? Bukan sigo mutaljumu. Ya, ini isim hori munsharif, golongannya apa? Isim ataupun sifat apa namanya? Iya, ya. Isim yang diakhiri dengan alif dan nun. Ya, nama atau sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Kalau nama misalnya apa? Sufyanu, Marwanu. Nah, kalau sifat jau'anu, Atsanu dan seterusnya. Ya, jadi ini isim huruf munsharif ya, diakhiri alif dan nun. Apa artinya? At-tiflu, anak kecil. Anak kecil. Anak kecil itu lapar ya? Iya. At-tiflu jau'anu, anak kecil itu lapar. At-tiflu laisa bijau'ana. Iya, kenapa jau'ana bukan bijau'ani? Kenapa enggak kasroh? Kan ada huruf B. Ya, isim huruf munsharif tadi ya. Ya, isim huruf munsharif dia majrurnya dengan fathah ya, bukan dengan kasroh ya. Jadi kalau yang biasanya kan biqaribin, nah kalau ini bijau'ana. At-tiflu bijau'ana. Ya, itu ada ya dalam kurungnya ya. Nah, dikasih tahu takutnya antum lupa gitu ya. Padahal baru kemarin kan, baru di akhir pelajaran 1 kan, baru kemarin. At-tiflu jau'anu ya. Anak kecil itu lapar. At-tiflu laisa bijau'ana. Anak kecil itu tidaklah lapar. Ya, Masya Allah, gampang kan ya penggunaan kata apa? Laisa. Ya. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, kita lanjut ya. Di latihan yang kelima, at-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Kita lihat perintahnya di sini, iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh berikut. Thumma adkhil laisa, kemudian masukkanlah kata laisa alal jumalil atiyati ya, pada kalimat-kalimat berikut ya. Bacalah dua contoh yang ada, kemudian masukkan laisa kepada kalimat-kalimat berikut. Ya, lihat contohnya. Ya, siapa yang baca? Contohnya baca dulu. Ya. Huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Iya. Tambahkan laisa menjadi Huwa laisa bitajirin. Dia bukan seorang pedagang. Iya, lihat ya, untuk yang contoh pertama, huwa tajirun, dia seorang pedagang, ditambahkan laisa menjadi huwa laisa bitajirin dengan ada tambahan bi setelah laisa ya. Ini seperti yang kita tadi latihan di latihan yang keempat ya. Ya, berikutnya itu contoh yang berikutnya dibaca. Wa minal yabani. Dia dari Jepang. Ya. Wa laisa minal yabani. Iya. Dia bukan dari Jepang. Iya ya. Huwa minal yabani, dia dari Jepang. Huwa laisa minal yabani, dia bukan berasal dari Jepang. Nah, kalau dilihat di sini contoh yang kedua, ketika menggunakan kata laisa dia tidak ditambahkan huruf ba ya. Jadi kalau ya setelah laisa itu ya, itu terdiri dari huruf jar dan majrur seperti minal yabani ya, minnya ini namanya huruf jar, al yabani yaitu isim yang datang setelah jar namanya majrur ya, itu dia tidak perlu menggunakan bi ya, nggak perlu huwa laisa bimin ya, karena bi-nya huruf jar, min-nya juga huruf jar, jadi cukup min aja, minal yabani. Atau ketika setelah laisa itu apa? Dzaraf. Ya, contohnya dzaraf apa? Tahta misalnya. Tahtal
maktabi. Ya misalnya huwa laisa huwa laisa tahtal maktabi. Ya, enggak perlu ditambahkan huwa laisa bitahta, enggak perlu. Ya, atau bitahti enggak perlu. Ya, huwa laisa tahtal maktabi. Ya, nanti istilahnya begini. Ya, kalau ini kan misalnya huwa tajirun ya. Huwa itu kan mubtada ya. Tajirun apa istilahnya? Khobar. Ya, ini di pelajaran pertama udah ada kan? Huwa ini mubtada, tajirun itu khobar. Nah, kemudian huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Huwa ini apa? Mubtada. Minal yabani ini khobarnya. Jadi khobarnya terdiri dari jar majrur. Jadi kalau khobarnya, penjelasnya itu terdiri dari jar majrur ataupun dzaraf ya. Dzaraf dan mudhofun ilaihnya, maka penggunaan laisa tidak perlu ditambahkan huruf bi. Ya, kecuali ketika khobarnya mufrad ya, berupa kata seperti tajirun seperti ini. Ya, enggak ada huruf jarnya ataupun enggak ada dzarafnya, maka dia menggunakan tambahan bi. Bisa dipahami ya? Ya, silakan nomor 1. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Ya. As-sayyaratu laisa bijamilatin. Bijamilatin. Iya, betul atau ada yang salah kira-kira? Yang lain? Ya. Ingat huwa apa huwa? Huwa laisa. Hiya laisat. Hiya laisat. Nah, as-sayyaratu kira-kira huwa atau hiya? Hiya ya, muannas ya. Karena ada apa? Ta marbutah. Ya, jadinya gimana? As-sayyaratu laisat bijamilatin. Iya, begitu. Pakainya laisat, ada tambahan apa? Ta marbutah. Ta-nya bukan ta marbutah ya. Ada tambahan ta'nis namanya, ta sukun. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah, mobil itu bagus. Nah, kita tambahkan laisa menjadi as-sayyaratu laisat bijamilatin. Laisat bijamilatin. Mobil itu tidak bagus. Paham ya? Nah, itu harus diperhatikan. Ininya apa? Domirnya. Ini domirnya apa gitu ya. Kalau laisa itu untuk huwa. Adapun yang lainnya, domir yang lainnya yang mengikuti. Ya, silakan nomor 2 ya. Ana ghaniyun. Iya. Saya orang kaya. Iya. Ana ghaniyun. Saya orang kaya. Masya Allah ya. Masya Allah orang kaya ada di sini. Ya, lanjut. Lastu Ana lastu ghaniyin. Ana lastu Ghaniyin. Kenapa tiba-tiba kasroh padahal nggak ada huruf jar? Berarti apa yang salah? Kurang huruf B ya. Ingat laisa membutuhkan apa secara asalnya? B. Ya, gimana jadinya? Ana lastu bighaniyin. Iya, itu baru benar ya. Ana ghaniyun. Saya orang kaya. Ana lastu bighaniyin. Saya bukan orang kaya. Tadi baru aja bilang saya orang kaya, langsung berubah saya bukan orang kaya. Ya, lanjut ya. Pakainya apa? Lastu, karena anak ya, ana lastu. Nah, ana lastu. Ya. Nah, kalau dilihat misalnya ya, kita lihat lagi di mana? Di nomor 3, latihan 3 di halaman 14. Itu kan ketika anta, antum ya, anti, antuna, ana, nahnu, itu domirnya dalam kurung ya. Itu maksudnya ketika sudah mengatakan lasta atau lastum, lasti, lastuna, lastu dan lasna, itu sebenarnya kata domirnya tidak perlu disebutkan ya. Tidak disebutkan juga tidak apa-apa maksudnya. Mau disebutkan boleh, tidak disebutkan juga boleh. Seperti misalnya tadi nomor 2 ya, latihan 5, balik lagi. Di latihan 5 halaman 15 nomor 2, ana ghaniyun, saya orang kaya. Kemudian ana lastu ghaniyun, saya bukan orang kaya. Nih ya. Nah, kalau kita mengucapkan langsung ya, langsung enggak perlu pakai ana, langsung lastu bi ghaniyin. Lastu bi ghaniyin itu tidak apa-apa. Ya, langsung lastu
bighaniyin. Itu sudah mafhum yang artinya saya bukan orang kaya. Paham ya? Jadi nomor 2 antum bisa jawab lastu bighaniyin. Ya. Oke, nomor 3. Anta fakirun. Ya, Kamu miskin. orang miskin ya. Kamu orang miskin. Langsung aja tadi. Ya. Lasta bifakirin. Iya gitu. Kamu apa sih? Kamu bukan? Kamu bukan orang miskin. Iya ya. Anta fakirun, kamu orang miskin. Ya, kita tambahkan laisa menjadi lasta ya. Anta menjadi lasta. Lasta bifakirin. Lasta bifakirin ya, enggak perlu disebut antanya lagi, enggak apa-apa. Anta apa tadi? Lasta bifakirin. Kamu bukan orang miskin ya. Lanjut. Hiya minal Iraqi. Dia dari Irak. Ya. Laisat minal Iraqi. Dia bukan dari Irak. Iya, kalau hiya ya, tetap disebut hiyanya. Oh. Nah, itu yang tadi apa? Yang tadi tidak perlu disebutkan apa? Yang domir kata ganti orang kedua dan kata ganti orang pertama ya. Kata ganti orang kedua kan anta, antum, anti, antuna. Kata ganti orang pertama apa? Ana, nahnu. Nah, kalau kata ganti orang ketiga tetap dipakai ya, hiya gitu. Hiya laisat minal Iraqi. Iya. Dia bukan dari Irak. Iya ya. Hiya minal Iraqi ya. Hiya minal Iraqi. Dia berasal dari Irak, nama negara ya, negara Irak. Kemudian kita masukkan laisa menjadi hiya laisat. Ya, laisat ada tak ta'nisna ya, tak sukunnya. Hiya laisat minal Iraqi. Dia bukan berasal dari Irak. Ya. Lanjut. Nahnu adzkiya'u. Kami orang-orang cerdas. Ya insyaallah ya, masyaallah ya. Amin, amin. Antum orang-orang cerdas insyaallah ya. Nahnu adzkiya'u. Kami adalah orang-orang cerdas ya. Nahnu. Nah, kalau ini kata ganti orang pertama ya. Tapi nggak apa-apa, antum mau sebut nahnu juga nggak apa-apa. Ya, kita nggak perlu disebut aja ya, langsung aja. Lasna bi azkiya'a. Iya ya. Kenapa menjadi adzkiya'a? Padahal ada huruf bi adzkiya'a. Kenapa? Karena adzkiya'u ini isim ghairun munsharif ya. Lihat makanya kan adzkiya'u ya, nggak ada tanwin kan? Maka isim ghairun munsharif majrurnya dengan fathah ya. Ini jamak dari apa? Dzakiyun. Ya, dzakiyun adzkiya'u ya. Ini alif ta'nis. Apa istilahnya? Alif ta'nis mamdudah ya, mamdudah ya. Alif dan hamzah di belakangnya. Nahnu adzkiya'u ya, menjadi lasna, nanya panjang ya. Lasna bi adzkiya'a. Lasna bi adzkiya'a. Kami bukanlah orang-orang cerdas ya. Semoga antum semua di sini, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, diberikan kecerdasan semuanya ya, menjadi orang-orang cerdas semua. Ya. Huwa azabun. Ya, huwa azabun. Apa artinya? Dia jomblo. Jomblo ya, bujang ya, bujang, belum menikah Mas ya. Dia Ya, bahasa antumnya mungkin jomblo ya, Lajang aja. bahasa anak muda. Ya, bisa lajang, bisa bujang ya. Lajang boleh. Dia lajang. lajang. Huwa laisa bi'azabin. Bi'azabin, bukan azabin ya, bukan azab, azza. Beda ya, azab itu siksaan ya, azab itulah lajang ya. Walaupun ada yang mengatakan apa? Al-azabu azab ya. Melajang itu siksa, tersiksa siksaan ya. Makanya mudah-mudahan yang masih lajang-lajang pada cepat dipertemukan jodohnya oleh Allah dengan jodoh yang saleh ataupun salehah ya. Huwa azabun ya, menjadi huwa laisa bi'azabin ya. Dia bukanlah Lajang. orang lajang ya. Dia bukanlah orang lajang. Ya udah menikah berarti. Ya, lanjut. Al mudarrisuna fil fasli. Fil. Fasli. Nah, itu jamaknya nah. Jamak dari Oh iya, fusuli. ya. Faslun kelas artinya, jamaknya fusulun.
kelas ke kelas ya. Ya, ulangi baca lagi. Al mudarrisuna fil fusulin. Fil fusulin. Ya, fil fusul ya, tanwinnya hilang karena ada Alif lam. alif lam. Artinya Guru-guru kami di kelas. enggak ada kaminya itu ya. Guru-guru itu Guru gitu. itu di kelas. Iya. Ini kan jamak ya, jamak mudarrisun, jamaknya mudarrisuna. Guru-guru itu ada di kelas-kelas. Al mudarrisuna fil fusuli, guru-guru itu ada di kelas-kelas. Sekarang tambahkan laisa. Al mudarrisuna laisu Gimana? laisu Iya, laisu karena apa? Hum ya, domirnya hum. al mudarrisuna laisu fil fusuli. Iya. Apa artinya? Guru-guru itu tidak di kelas. Iya ya. Al mudarrisuna fil fusuli. Al mudarrisuna fil fusuli. Guru-guru itu ada di kelas. Guru-guru itu ada di kelas ya. Kita tambahkan laisa menjadi al mudarrisuna laisu fil fusuli ya, karena domirnya apa? Hum, maka menjadi laisu. Huwa laisa, hum laisu ya. Al mudarrisuna laisu fil fusuli. Guru-guru itu tidak ada di kelas-kelas ya. Guru-guru itu tidak ada di kelas-kelas. Ya. Lanjut. Anti zakiyatun. Kenapa anti bukan anta? Soalnya ada tamar. Ya, di zakiyatun ya. Clue-nya apa clue ya? Apa clue ini bahasa kitanya? Anas. Bukan muannas. Apa namanya sih clue itu? Tandanya lah. Tandanya kita tahu ya. Karena zakiyatun ya, berarti ini sedang ngomongin perempuan, maka anti ya. Anti zakiyatun. Anti zakiyatun. Ya, apa artinya? Kamu adalah seorang iya, cerdas. atau kalau mau di apa namanya di lebih khusus menerjemahkannya, kamu adalah wanita yang cerdas ya kan, wanita langsung disebut. Kamu adalah wanita yang cerdas. Ya, sekarang tambahkan laisa. Lasti bijakiyatin. Iya ya. Apa artinya? Kamu bukan orang-orang. Iya. Kamu bukan wanita yang cerdas. Iya, begitu ya. Lasti bidzakiyatin. Lasti bidzakiyatin. Kamu bukan wanita yang cerdas gitu. Kamu bukan wanita yang cerdas. Ya, lanjut. Antum kibarun. Iya. Antum kibarun. Apa artinya? Kamu kamu apa? Antum kalian orang yang besar. Kalian orang-orang ya, jamak ya. Kalian orang-orang yang besar. Iya, kalian orang-orang yang besar. Antum kibarun. Kibarun ini jamak dari apa? Jamak dari kabirun. Kabirun, kibarun. Nah, ya. Lastum Ya. Lastum bikabirin. Jangan dirubah ya. Tadi apa? Kibarun kan. Jadi lastum Rin ya tadi. iya. Lastum bikibarin. Iya gitu. Kalian bukanlah orang-orang yang besar. iya ya. Antum kibarun, kalian adalah orang-orang yang besar. Kita jadikan tambahkan laisa menjadi lastum bikibarin. Lastum bikibarin. Kalian bukanlah orang-orang besar. Ya, lanjut. At-thalibatu fil maktabati. Iya, ada fi ya. Siswi-siswi itu di perpustakaan. Iya. At-talibatu fil maktabati. Siswi-siswi itu ada di perpustakaan. Nah, tambahkan apa? Laisa menjadi Lasna. iya, lasna. Coba. At-thalibatu lasna fil maktabati. Iya. Siswi-siswi itu tidak di perpustakaan. Iya, tidak ada di perpustakaan. Ya, kenapa lasna? Karena domirnya Iya. Hunna. hunna. Ya, kalau nahnu lasna ya, apa nanya panjang. Kalau hun
hunna ya. Ini kan hunna ya, mereka, hunna, lasna, nanya apa? Pendek ya. Bedanya tahu ya? Kalau hunna, lasna, nanya pendek. Kalau nahnu, lasna, nanya panjang ya. At-talibatu fil maktabati. Siswi itu ada di perpustakaan. Siswi-siswi itu ada di perpustakaan. Menjadi at-talibatu lasna fil maktabati. Tidak ada di perpustakaan. Ya, lanjut. Antunna tolibatun jududun. Ya. Kalian wanita-wanita yang baru. Bukan wanita-wanita ya. Apa talibun? Apa talibun? Pelajar. Iya, pelajar atau apa pakai langsung siswi gitu ya. Kalian adalah siswi-siswi yang baru. Iya, ya. Terus Lastuna bitolibatin jududun. Jududin ya. Harus sama-sama kasroh. Kenapa? Naat ya. Jadi jududin ya. Naat untuk tolibatin ya. Antunna tolibatun jududun ya. Kalian adalah siswi-siswi yang baru. Jadi jududun di sini posisinya sebagai naat, sebagai sifat untuk tolibatun. Ya, maka naat itu apa? Rumusnya mengikuti man'utnya ya, mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya marfu, maka naatnya marfu. Kalau man'utnya majrur, maka naatnya juga harus majrur. Makanya ketika ditambahkan bi pun dia jadi ikut majrur, menjadi jududin, bukan jududun lagi ya. Antunna tambahkan laisa menjadi apa? Lastunna bitolibatin jududin. Lastunna bitolibatin jududin. Kalian bukanlah siswi-siswi yang baru ya. Tadi kan man'utnya menjadi bitolibatin majrur, maka naatnya pun ikut majrur jududin. Paham ya? Iya, insyaallah. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa diserap dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan jika seandainya kita masih terasa berat untuk memahami atau untuk menangkap, kuncinya cuma satu, yaitu apa? Murajaah. Diulang, insyaallah lama kelamaan akan terserap juga, akan paham juga insyaallah ya. Murajaah, yang penting murajaah. Ya, maka dipesankan kepada semua peserta CBA, ikhwan dan akhwat ya, untuk rajin-rajin murajaah ya. Hasil itu sesuai dengan upaya kita. Ya, upaya kita ya yang serius, yang sungguh-sungguh ya, itu akan membuahkan hasil insyaallah. Ya, demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.